"Berapa, Mbak?" sahutku sambil berdiri. Sengaja suara dikeraskan agar Mas Arga mendengar. Seketika suara tak jauh di belakangku terdiam. Entah bagaimana ekspresi wajah Mas Arga. Aku sih santai saja. Lagian aku dalam situasi kerja. Ya anggap saja berusaha profesional. 5.000 Bu, jawab Mbak Warung. Setelah membayar, aku membalikkan badan ingin menuju pintu keluar. Dengan santainya aku melangkah, seperti tak melihat Mas Arga. Tepatnya pura-pura tak kenal. Namun ia terlihat mangap, pasti terkejut. Aku sih cuek bebek. "Hei Kak, kok malah liatin wanita itu?" terdengar seseorang bertanya pada suamiku. "Oh, enggak kok. Anu. Loh, kok kamu gugup kah? Ada apa sih kah? Dia siapa?" "Bentar, aku ada perlu." Aku sudah melewati pintu, mempercepat langkah, ingin rasanya sampai di area proyek. Kupalingkan sekilas ke belakang. Mas Arga berlari mengejarku, dan aku tetap melangkah tidak peduli. "Sarah, tunggu! Sarah!" terdengar Mas Arga memanggil. Aku tetap pura-pura tidak mendengar. Rasanya hati ini panas. Ia suamiku yang selalu kujunjung dan dihormati, tapi tega mengumbar berita bohong, seolah ia yang membiayai orang tuaku. Selama aku berhenti kerja, tak pernah sepeser pun uang darinya kugunakan buat membantu orang tua. Itu karena uang yang diberi Mas Arga tak cukup. Rasanya tak terima jika ia mengatakan orang tuaku adalah keluarga tak mampu, karena kami dari kampung. Meskipun orang tuaku dari kampung, tapi mereka tak pernah menyusahkan Mas Arga. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka bertani dan punya kolam lele lumayan luas. "Tunggu, Sarah." Mas Arga berhasil menyusulku. Tanganku ditahan supaya langkah ini terhenti, dan ia berhasil. "Ada apa ya?" tanyaku dengan ekspresi wajah tidak marah. Justru aku berucap sambil tersenyum. Lagian buat apa marah-marah? Bisa buat aku stres dan kerjaan terganggu. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya agar hasil kerjaku bagus dan karir tetap lanjut. Sulit sih, tapi harus bisa. "Kamu kok berada di sini?" "Hah? Maksudnya, kenapa kamu berada di sini? Bukankah ini hari pertamamu kerja? Kamu juga ngapain di sini, Mas? Bukankah juga jam kerja?" tanyaku balik. "Aku lagi mengawasi proyek pesantren itu." Ia menunjuk ke lokasi proyek tujuanku. "Kamu tahu, itu proyek dari perusahaanmu bekerja. Mau dipecat karena ketahuan jam kerja keluyuran." "Kamu juga pengawas lapangan proyek itu, Mas?" "Iya," jawabnya. "Nggak mungkin juga kamu yang menggantikan pengawas lapangan PT Bajatama yang sedang sakit. Belum ada pemberitahuan kok dari atasanku." Astaga, ternyata Mas Arga bawahan dari Pak Rudi, orang yang aku cari di sini. Selama ini aku tahu Mas Arga kerja posisi pengawas lapangan proyek. Lagian selama ini aku tak tahu ia mengawasi proyek di mana dan apa. Di rumah tak ada pembicaraan masalah pekerjaannya. Teringat dulu pertemuan kami dimulai waktu aku kerja di perusahaan yang juga kerjasama dengan perusahaan Mas Arga bekerja. Namun tidak menyangka saja jika sekarang terulang lagi. Tadi Susi sudah memberikan daftar pekerja lapangan dalam map merah, namun belum sempat aku baca. Dan map itu masih kusimpan di tas kerja yang kujinjing sekarang. Hanya bermodalkan informasi lokasi dari Susi, aku kesini. Untuk daftar para pekerja itu
masalah belakangan. Karena hanya membaca nama saja dan melihat ke lapangan. Yang penting aku tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Lagian tugas ini mendadak. Belum lagi aku harus menghitung anggaran proyek besar yang baru masuk. Rencananya map merah itu aku baca di sini saja. Oh iya, bukannya tadi malam Mas Arga sudah cerita kalau perusahaan Pak Ismail juga sering kerjasama dengan perusahaannya bekerja. Efek kesal karena aku dituduh masalah uang hingga tidak kepikiran tentang itu. Ditambah paginya kami bertengkar hingga belum memberitahu posisiku. Lagian Mas Arga juga tidak bertanya. Untuk memberitahu saja aku malas. Ya itulah, suasana hatiku sedang tidak enak. Sebaiknya kamu balik ke kantormu. Aku sibuk di sini, jadi tak bisa antar. Sekali naik angkot, kamu sampai kok. Aku tahu, Mas. Lalu aku lanjut melangkah. Tapi kok nggak nyetop angkot? Di sini aja juga bisa kok. Tentu Mas Arga heran, kenapa aku tetap melangkah menuju lokasi proyek. Sebenarnya ingin menjelaskan, tapi hatiku sedang panas dan berperang dengan rasa sabar itu sulit. Jika menjelaskan akan memakan waktu lama berhadapan dengan Mas Arga. Yang ada mungkin pertengkaran akan berlanjut. Aku harus mengendalikan diri dengan berusaha profesional. Meskipun aku juga akan bertemu dia di lokasi. Aku ada perlu, jawabku tanpa menoleh ke belakang. Aku memasuki area proyek. Terlihat para pekerja lapangan sedang bekerja giat. Dan aku mendekati beberapa orang yang terlihat sedang duduk merokok. Apakah mereka nama-nama yang ada pada daftar map merah? Tapi kenapa mereka duduk santai? Bukankah jam makan siang setengah jam lagi? Permisi Mas, Pak Rudi ada? Tanyaku. Oh, Pak Rudi, biasanya jam 2 baru datang, Mbak. Kalau ada perlu, sebaiknya sama Pak Arga aja. Biasanya ia di warung kopi sebelah. Jawab seorang dari mereka. Kenapa nggak telepon dulu kalau mau ke sini, Mbak? Biar nggak repot nyari, kata seorang yang lainnya. Oh, aku kira Pak Rudi sudah ada di sini. Makanya aku tak perlu nelpon dulu. Jawabku menjelaskan. Sebenarnya ingin melihat keadaan selama pengawas dari pihak tempatku bekerja tidak masuk. Jika aku langsung menelpon Pak Rudi, pasti pengawas lapangannya akan bekerja giat. Karena tahu pihak dari Pak Ismail datang. Nah, itu Pak Arga dan Pak Rudi, Mbak. Ia menunjuk ke arah pagar. Kupalingkan pandangan ke sana. Mas Arga sedang melangkah dengan seorang pria. Semakin mendekat. Ayo kita kerja. Hei, Pak Rudi datang. Mereka langsung menyibukkan diri bekerja. Jadi seperti ini kondisi jika pengawas lapangan tidak di tempat. Situasi sekarang seharusnya Mas Arga harus mengawasi para pekerja lapangan. Pak Rudi atasannya langsung. Namun Mas Arga sepertinya tidak melakukan tugas itu dengan baik. Hingga para pekerja bangunan terlihat santai sambil merokok. Jika seperti ini, penyelesaian proyek akan lama. Efeknya, klien akan kecewa karena tidak tepat waktu. Sebelum itu terjadi, tugas aku yang memberi laporan ke Pak Ismail. Dan kerjasama ini bisa tidak berlanjut. Tepatnya cari perusahaan lain yang bisa diajak kerjasama. Dalam MOU, biasanya ada perjanjian itu untuk mengantisipasi agar kerjasama tidak mengecewakan satu belah pihak. Namun juga sering terjadi dengan banyak alasan. Jika tidak seperti MOU, dan masalah bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan jika berhubungan baik dengan perusahaan ini. Tapi itu lagi, perusahaan akan dicap dengan kinerja kurang bagus. Takutnya tidak dapat kepercayaan dari klien
hingga untuk proyek berikutnya belum tentu menang. Cari siapa, Bu? Tanya Pak Rudi. Sepertinya ia tak tahu jika aku adalah istri lelaki yang ada di sampingnya. Kenapa Mas Arga tidak memberitahu? Pak Rudi, mungkin ibu ini hanya tersesat dan biar aku yang urus, ucap Mas Arga percaya diri. Oh, kenal ibu ini, kah? Ia menunjukku. Kenal, ia istriku, Pak. Ternyata aku salah. Aku kira ia tak mau mengakui. Oh, silahkan urus istrimu, kah? Gak baik ada wanita di area proyek, karena ini banyak lelaki yang kerja, ucap Pak Rudi terdengar ketus, lalu mulai melangkah menjauh. Tunggu, Pak. Aku mencoba menghentikan Pak Rudi. Tujuanku ke sini ingin bertemu dia. Lagian ada keluhan yang ingin ku sampaikan, meskipun hanya sekilas melihat proyek ini. Ia membalikkan badan. Yah, kamu ngapain sih, Sar? Jangan bikin aku malu. Pak Rudi adalah atasanku. Mau dipecat karena ada laporan kamu keluyuran, ucap Mas Arga. Ternyata suamiku ini belum juga sadar jika aku di sini bukan tanpa sebab. Astaga. Saya ke sini ingin mencari Bapak. Benar Bapak adalah Pak Rudi yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek ini, tanyaku. Ucapan Mas Arga ku abaikan. Ya, emangnya ada apa ya? Tanyanya terlihat cuek karena mulai menyalakan rokok. Bahkan ia tak menyebut kata sapaan seperti Bu atau Mbak. Apakah karena aku istri dari bawahannya? Saya manajer baru dari PT Bajatama. Pak Ismail meminta saya ke sini melihat keadaan proyek karena pengawas lapangan kami sedang sakit, jawabku. Ah, apa? Kata mereka serentak dengan mata membulat. Tepatnya, pasti terkejut dong. Bersambung.